Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Kamu itu ada masalah emosi, masalah sanksi. Nggak khawatir dengan masa depan keluarga mengandalkan suami yang sepak bola. Kalau membandingkan diri sekarang dengan striker yang ada, Struijk misalnya, merasa lebih pantas mana di depan? Sepengetahuanku nggak suka lihat bola. Memang ya? Dia Bang lihat Loko? bola karena untuk nemenin anaknya. Sebetulnya saya lebih romantis daripada dia. Dari luar ya, karena kita tahu cantik tapi hati dia. Halo semuanya, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Hari ini kita akan menghadirkan sosok inspiratif, namun kali ini berbeda dari biasanya. Ini dari dunia sepak bola dan bahkan pernah merumput di Timnas Indonesia. Pencetak 4 top skor Liga Indonesia, walaupun mungkin bukan asli Indonesia ya, tapi jiwa nasionalismenya tak perlu diragukan lagi. Meski usianya sudah tak lagi muda, namun striker yang satu ini masih aktif loh di lapangan hijau. Inilah dia, siapakah sosok yang menjadi legenda sepak bola Indonesia? Kita saksikan dulu yang satu ini. Langsung saja ya, kita panggilkan legenda kita, Christian Gonzalez. Lebih meriah lagi mana suaranya? Lebih meriah lagi dong. Aduh, luar biasa sekali. Memang beda ya kalau yang datang atlet langsung semangat. Halo Bang Loko, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik. Lagi sibuk apa? Sekarang kegiatannya apa, Bang? Ya, latihan terus setiap hari seperti biasa untuk jaga kondisi dan ikut bintang tamu, fan game. Oh, terima kasih. Langsung silakan duduk, Bang. Oke, Bang Loko. Tapi sebelum kita mulai, ada rapid question. Ada pertanyaan cepat yang harus dijawab dengan cepat. Yang pertama, pilih Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Christian Gonzalez. Cristiano Ronaldo, oke, boleh. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sepak bola atau keluarga? Keluarga. Keluarga, tepuk tangan. Irfan Bahdim atau Jennifer Bahdim? Irfan. Takut ya. Bahaya ini lebih bahaya pertanyaannya. Indonesia atau Uruguay? Dua-duanya. Dua-duanya. Terakhir, Sintayong atau Indra Syafri? Harus dijawab. Ya, dua-duanya juga. Dua-duanya, tepuk tangan. Sepak bola atau keluarga? Pilih bilang keluarga. Bukankah keluargamu dihidupi dari sepak bola? Apa? Keluarga? Dihidupi dari sepak bola. Ya, tapi itu cuma pertanyaan aja. Tepuk tangan. Oke, Bang Loko, ini ada aturan mainnya ya. Ada 9 box. Nanti akan ada beberapa box yang dibuka, tidak semuanya. Iya. Di dalam nomor itu ada topik-topiknya. Kita buka dulu 9 box ini, Bang Loko. Nomor berapa yang pertama? 3. Gol! Oke, karena ini urusannya soal bola, saya serahkan langsung aja pada ahlinya yang pertama. Silahkan Valen. Apa kabar? Karena CS nih. Iya dong CS. Melihat sekarang kan orangnya tenang, sekarang orangnya religius, kalem gitu. Kenapa awal-awal main di Indonesia itu malah banyak kamu itu ada masalah di lapangan? Masalah emosi, masalah sanksi. Tapi sekarang berbeda gitu, lebih tenang, lebih santun. Itu ada cerita apa? Kok bisa berubah begitu loh? Ya karena Valentino tahu sendiri di negara saya, di sana orang keras ya.
dan main bola juga keras. Dan waktu itu, karena saya belum punya apa pengalaman di Indonesia, saya datang ke sini, saya pikir sama seperti negara saya ya, karena kultur beda. Dan memang benar seperti Valentino bilang. Dulu mungkin karena dia terlalu paham karakter di Indonesia, dan saya mungkin sering emosi ya. Tapi alhamdulillah belajar dari istri saya sekarang lebih, walaupun sedikit emosi tapi lebih tenang. Udah nggak emosian lagi ya? Nggak, tidak seperti dulu nggak. Tepuk tangan. Karena istri loh. Oh karena istri Karena ya? istri tadi Wah bilang. benar karena sang istri. Ya itu semua, alhamdulillah semua dari istri saya belajar saya. Nah bicara soal budaya Mbah Tejo sekarang. Ini pertanyaan yang menarik. Bukankah penonton Uruguay lebih keras sih, lah? Enggak, untuk kalau saya sendiri, penonton di Indonesia lebih gila daripada negara saya sendiri. Oh ya gilanya dalam hal apa Bang? Gila, Fanatik. luar biasa. Begitu ya? Ya kita main di sini di tim apapun, stadion selalu penuh, full. Di Uruguay enggak terlalu. Kalau Bang Toel? Ini nih. Sudah 21 tahun di Indonesia. Ya. Datang tahun 2003, usianya masih muda 27 tahun. Tim nasional 2010 ya. Iya benar. 7 tahun kemudian, 34. 34 tim nasional kita. Sayang nggak terlalu lama ya, karena situasi turbulensi. Merasa berbeda proses naturalisasi yang dialami dengan yang sekarang terjadi? Daripada saya dulu. Yes, ya. Ya sekarang terlalu gampang. Dulu harus ikut aturan Indonesia saya. Apa yang paling susah Bang Loko? Karena dulu ada aturan di Indonesia. Kalau misalnya saya mau cari naturalisasi, harus ada aturan 5 tahun tetap di Indonesia saya. Nggak bisa apa, pulang ke negara saya. Itu pertama. Dan waktu itu, di dalam 5 tahun, saya kenal musibah ya. Adik saya meninggal sama kakak saya dibunuh dari belakang, saya nggak bisa pulang. Karena saya boleh pulang, tapi kalau saya pulang, itu semua aturan saya batal semua. Harus mulai dari awal lagi. Karena harus 5 tahun tetap di Indonesia aja. Pernah merasa menyesal nggak mengorbankan dan melalui hal-hal yang susah tadi? Bahkan keluarga yang dikorbankan. Nggak, tidak menyesal sama sekali. Saya bangga. Kenapa Bang Loko? Kenapa sebangga itu sih kok mau sedemikian rupa membela Indonesia? Kenapa? Karena saya punya istri saya, punya anak-anak, dan saya cinta Indonesia. Saya tambahin sedikit ya, apa yang disampaikan Loko itu betul. Dan sebenarnya sampai sekarang dalam undang-undang kewarganegaraan itu masih sama. Kalau yang memang persyaratannya bagaimana memberikan pewarganegaraan untuk dalam hal ini atlet sepak bola gitu. Tapi yang berbeda dengan yang terjadi sekarang sebenarnya adalah yang berhubungan dengan pemain keturunan. Karena pemain keturunan di sini ada dalam satu pasal tertentu yang berada dalam undang-undang kewarganegaraan itu yang membuat mereka tidak perlu dalam 5 tahun berturut-turut tadi. Ada pengecualian. Nah ketika dalam undang-undang tersebut ada yang mengatakan bahwa yang berhubungan dengan kepentingan nasional dan berguna untuk negara, maka dalam hal ini itu bisa diajukan kepada Kemenpora, DPR dan Presiden gitu loh, yang ketika memang mereka nanti meng-approve itu, mereka bisa mendapatkan dalam tanda kutip jadinya pengecualian dibandingkan yang 5 tahun berturut-turut tadi gitu. Jadi memang case by case yang berbeda sebenarnya gitu loh. Begitu ya. Jadi memang perjuangan Loko ini memang patut diapresiasi karena dia melakukan 5 tahun tadi dengan ada yang terjadi padahal di keluarganya, tapi dia harus stay di sini untuk mendapatkan itu dan bermain juga di tim nasional kita dengan sungguh-sungguh komitmen dan luar biasa. Oke Bang Hensa dulu. Oke. Gini, Eloko kan menciptakan gol banyak sekali di Indonesia. Bermain juga Hampir 300. ya banyak banget ya pokoknya, 200-an lebih, terus 13 di timnas segala macam. Menurut Eloko, siapa defender paling tangguh di Indonesia yang pernah dihadapi? Herman Amanda. Abanda. Oh, Banda Herman. Iya. Kenapa?
Ya walaupun saya suka sama dia, karakter dia saya suka. Karena dia keras. Dia menurut banyak sepengetahuanku nggak suka lihat bola. Memang ya, Dia Bang lihat Loko? bola karena untuk nemenin anaknya. Nggak, pemain bola tapi nggak suka Enggak, lihat sepak saya bola? cinta main bola. Karena saya dari keringat saya bisa kasih makan keluarga. Tapi untuk dia nggak terlalu panas. Oh gitu, lebih suka mainnya, nggak suka lihat. Nggak suka main. Oke, baik, tepuk tangan kita akan gali lebih lanjut lagi ya. Oke teman-teman, tahan dulu. Kita akan jeda dulu, sesaat lagi Q&A masih akan kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Di lapangan waktu timnas, kalau lihat anak istri ada, dia makin membara gitu. Nggak cuma Jogja aja yang istimewa. Kalau Kenapa? para wanita di sini juga istimewa. Christian Gonzalez lahir di Montevideo, Uruguay pada 30 Agustus 1975. Perjalanan sepak bolanya dimulai saat ia berusia 6 tahun dan pada umur 13 tahun ia masuk ke Akademi Sepak Bola Penarol Uruguay. Pada tahun 2003 ia bergabung dengan klub PSM Makassar. Ia berhasil membawa klubnya ke posisi runner-up Liga Indonesia dengan total 27 gol. Pada 2009, ia direkrut oleh Persib Bandung dan dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak nomor 2 dengan 28 gol. Selama sepak terjang di tanah air dari tahun 2003 hingga 2010, Christian Gonzalez telah 4 kali menyabet gelar pencetak gol terbanyak dan telah berhasil mencetak 284 gol dari 420 penampilannya di Liga Indonesia. Oleh karena itu, ia diberi julukan El Loco yang berarti si gila, terbentuk karena kemampuan Gonzalez untuk mencetak banyak gol. Boleh lebih meriah lagi teman-teman, yeay! Aduh, gitu dong. Bang Loko tadi sudah ada satu box yang dibuka. Box nomor 2, nomor berapa yang dibuka? 5. 5, kita buka box nomor 5. Ada apa di balik box nomor 5? Naturalisasi, tepuk tangan. Bang Loko, kenapa Bang Loko mau dinaturalisasi? Ya itu niat saya sendiri ya. Bukan karena istri saya paksa, enggak. Saya tadi bilang, karena saya sudah punya keluarga Indonesia, saya tetap mau tinggal di Indonesia. Dan saya mau berjuang untuk keluarga saya. Tapi awalnya kenapa memilih Indonesia? Karena saya mau merasa bagaimana pakai kostum merah putih. Tapi anak-anak disuruh main bola juga nggak, Bang Loko? Enggak, saya tidak paksa. Tidak paksa? Enggak. Oke. Silakan, kalau Bang Hensa tadi katanya ada yang paling bikin penasaran soal Bang Loko. Mas Loko kan naik lagi nih di media sosial gara-gara waktu itu menonton timnas dari tribun di Senayan. Memang waktu itu kenapa tidak memanfaatkan fasilitas sebagai superstar di Indonesia? Itu kan pasti akan mendapat tempat yang bagus tuh, mungkin di VIP Barat atau di VIP Timur. Tapi kenapa kemudian beli tiketnya itu seperti penonton biasa, akhirnya dapat di tribun? Ya saya memang, alhamdulillah saya memang menjadi orang biasa. Saya bukan orang sombong. Oh iya. Tapi kan superstar Bang. Superstar kan biasanya Legend, superstar. bisa dapat fasilitas. Kata mungkin saya memang orang aneh tahu. Tapi saya nggak merasa terlalu seperti Bapak bilang. Kan mencetak gol banyak betul ya untuk timnas Indonesia. Itu kalau diajak sama pelatih jadi bagian dari coach tim untuk melatih striker tuh kira-kira mau nggak? Ya, Loko selalu siap untuk Indonesia. Wow. Udah yang lain. Udah, ada pertanyaan yang lebih menantang kan? Bang Toldo udah Emang menjadi gua tukang penengah. tiket. Balik ke kotak yang dipilih sama Gonzalez, El Loco. Nomor 5, naturalisasi. Waktu main bola, 4 kali top skor kan?
2005, 6, 8, 9 Liga Indonesia. Eranya bareng sama Boas lah ya. Ya, Boas juga lagi top-topnya kan. Ya, dia juga pernah top skor sama juara sama Persipura. Iya, jadi berdua lagi hebat-hebatnya. Makanya kepantasannya ada di naturalisasi jadi bikin gol. Kalau membandingkan diri sekarang dengan striker yang ada, Struijk misalnya, merasa lebih pantas mana di depan? Objection. Silakan. Objection. Enggak. Maksud gue gini loh. Toel ini selalu ngomong yang di eranya gitu loh. Bagi gue nggak mungkin peer to nggak mungkin dia lah peer. berandai-andai. Enggak dong, nggak mungkin lah peer to peer. Enggak dia dong. pantas nggak di tim nasional sekarang? Maksud saya gitu. gini loh. Kalau memang mau dibandingkan, misalnya dia tadi sama Boas. Kan dia nggak boleh objection sama-sama panelis. Itu di eranya. Punya hak gitu. bertanya yang sama. Tapi kan hostnya nerima. Oke, disampaikan dulu. Nanti Iya kan? saya Maksudnya, memutuskan. Bagaimana dia bisa menilai dia dengan strike? Zamannya berbeda, nggak pernah head to head, dan masanya berbeda main. Kenapa bisa dibandingkan? Oke. Bang Valen tetap diterima pernyataannya. Bang Loko diterima pertanyaannya. Bang Loko silakan. Ya itu semua keputusan pelatih ya. Tapi untuk saya lihat ini apa stroke ya. Yes. Dia nggak striker murni tahu. Striker murni. Ya dia Bukan, selalu. dia bilang bukan. Oh bukan Ya, striker murni. Bukan Oke. striker murni. Dia selalu ke kiri atau ke kanan. Enggak selalu di kotak penalti. Poin sepak bolanya, analisisnya. Naturalisasi itu prinsipnya dia punya kemampuan di atas rata-rata. Jadi sebagai pengamat bola saya memberikan sebuah catatan kritis. Memang berandai-andai, tapi dengan kualitas Eloko yang besar di era 2000-an awal, itu pun menurut saya dia punya kualitas. Jadi saya kalau mau menyampaikan bahwa dia memang layak menjalani proses itu. Dia membuktikan top skor, dia punya kualitas untuk itu gitu loh. Jadi ini adalah pandangan analisis sepak bola. Nggak perlu alergi juga. Maksudnya gini, kalau memang Loko hidup di zaman yang sekarang, saya rasa juga dia akan Tantangannya dapat beda. kesempatan itu. Oke. Gitu loh. Dengan kehadiran sekarang strike katakanlah. Karena kita punya Sananta, kita punya Dimas Derajat, kita punya Malik. Memang belum seperform seperti yang kalau kita mau bandingkan waktu itu Loko di prime-nya gitu. Nah sekarang Dimas Derajat mulai cetak gol konsisten di Persib. Sananta mulai kelihatan. Misalnya teman-teman yang juga bermain di Liga 1 ini mulai konsisten dan kelihatan. Saya pikir saya juga akan jadi orang pertama yang menyuarakan mereka harus dapat kesempatan. Oke, Jadi, tepuk tangan kita dulu. support aja dulu. Oke, terima kasih Bang Valen. Nah sekarang kita tanya ke Bang Loko. Bang Loko sebagai pemain naturalisasi, mendapat tuntutan yang banyak gak sih? Atau tuntutan terbesar, ekspektasi terbesar dari tim, dari pelatih ke seorang Loko itu apa sih? Pressure. Enggak ada seperti itu. Nggak ada? Enggak. Kalau gitu, Kalau kita misalnya seperti itu pasti pemain bola nggak mungkin bisa main, nggak bisa fokus. oh. Nggak ada orang di pasok kamu ini nggak. Semua baik-baik. Nah, Kita tepuk dukung tangan. timnas. Ya. Oke, langsung saja. Tadi sudah ada 2 box. Sekarang silakan Bang Loko pilih box nomor berapa untuk dibuka selanjutnya. Tujuh. Box nomor 7. Papito. Tepuk tangan dong. Siapa yang biasa panggil Papito? Istri saya. Hanya istri yang panggil Papito. Ya dan teman-teman juga dipanggil Papito. Papito. Artinya Papito itu apa sih, Bang Loko? Papa, seperti kita panggil Papa tapi lebih sayang. Lebih sayang. Kalau gitu langsung saja kita undang yang berhak memanggil Papito, istri dan juga anak dari Bang Loko. Tepuk tangan dong, kita undang. Eva Gonzalez dan Mike Gonzalez. Mana ini ya? Ya, tepuk tangannya lagi teman-teman. Halo Kak Eva, apa kabar? Oke, Kak Eva boleh di sebelah kiri. Nah ini kalau Mike, hai Mike, apa kabar? Aku mau tanya Kak Eva dulu. Kak Eva, bener gak sih kalau Bang Loko ini bucin banget sama Kak Eva? Ayo. Jawab jujur. Iya begitulah. Oh begitu, bucinnya itu seperti apa Kak Eva? Ya dia nggak bisa ya sendiri gitu. Harus ada aku. Tadi dia
rada nervous, goyang-goyang tangannya kemana-mana karena dia nervous. Pemain sepak bola legenda Tapi dia Indonesia di lapangan bola nggak juga? nervous kalau Nggak nervous. yang penting ada saya di lapangan gitu. Oh begitu. Jadi yang bikin romantis sekali ya. Yang bikin nervous Bang Loko itu Justru kalau nggak ada dia Kak Eva? waktu di lapangan, waktu timnas, kalau lihat anak istri ada, dia makin membara gitu. wow, tepuk tangan dong. Kunci sukses ya, kunci sukses. Miamor. Kalau tadi kan manggilnya Papito, kalau manggil Kak Eva Dari apa? saya ketemu pacaran sampai kawin punya anak Amor. 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 Memang romantis gitu ya kalau sehari-hari ya? Sebetulnya saya lebih romantis daripada dia. Oh, serius? Saya lebih Tapi kan romantis. Jangan buka semua. Kak Eva, tadi kan dibilang Bang Loko dia orangnya kan emosian dan juga keras itu. Di real life-nya seperti apa? Actually dia itu tough banget, keras. Tapi dia untuk membuat hati tenang itu bersama anak dan keluarga dia udah happy banget. Wah, udah ada gitu. pawang. Nah, selain juga Kak Eva, ada Mike Gonzalez. Tepuk tangan dong buat Mike. Wow. Aku mau mantu lagi. Aku baru mau nanya itu. Mike, umurnya berapa? Aku masih 16 tahun sih. Oh, masih 16 tahun ya. Terus Globalnya. hobinya apa? Sebenarnya aku Main hobi itu kosakata. konten Konten. lucu, mencintai wanita, Mencintai wanita. Oh my god. Kenapa kamu suka hobi mencintai wanita? Karena kata mama kita harus sayang kepada wanita. Kita nggak boleh keras, kita harus lembut. Jadi harus lemah lembut. Di depan ini banyak sekali wanita dan juga fans-fans kamu. Kamu mau bilang apa ke mereka? Kalau sebenarnya nggak cuman Jogja aja yang istimewa. Kalau Kenapa? para wanita di sini juga istimewa. Sampai sekarang Amor, jadi saya nggak bisa marah. Kamu Amor, itu lagi gitu. Jadi kita nggak bisa berantem. Yang pasti pertama aku yakin Papito bangga sama punya anak kayak aku. Oke, karena ini adalah temanya Papito di box kali ini. Nah, aku mau tanya ke Kak Eva, hal yang paling menantang ketika harus mendampingi seorang Eloko dari nol sampai sekarang. Sepanjang karirnya apa, Kak? Saya orang Batak ya, jadi saya orangnya tegas. Di lapangan yang nomor satu maju saya memang gitu. Maksudnya? Ya setiap kali kita nonton bola, saya selalu mendukung dengan supporter. Saya berbaur dengan supporter agar semuanya lancar, tenang. Karena di tim itu biasanya kalau menang kita disanjung, kalah kita dimaki gitu. Dengan saya menenangkan banyak supporter, berteman dengan mereka. Kadang kita pengajian, di setiap tim seperti itu. Saya menggalang supporter, kita pengajian sebelum main. Alhamdulillah tidak ada hater. Mbak Eva, nggak khawatir dengan masa depan keluarga mengandalkan suami yang pesepak bola? Kenapa saya harus khawatir? Saya juga produksi baju, saya koleksi abaya, saya kerja, saya guru nari. Saya juga kadang main sinetron, kadang-kadang kalau ada bersama, kita selalu bestie. Jadi beliau main sinetron, saya juga harus main gitu. Jadi Nggak khawatir nanti kalau sudah tidak bermain sepak bola lagi, aman-aman aja malah keluarga? justru saya nggak mau dia main bola. Kenapa, Kak? Sudah isi off, dia udah prestasi banyak, udah legend, sudah apa, tapi dianya masih membara gitu. Jadi I cannot do anything. Saya nggak cerdas untuk menggali problematika seperti ini. Papito kan temanya. Tapi karena Mbak Eva Batak, saya juga pertanyaannya tembak langsung aja. Di masa jayanya pernah cemburu nggak Mbak Eva? Alhamdulillah nggak pernah. Masa? luar biasa. Masa Mbak Eva? Karena Katanya cemburu tanda cinta. Kalau enggak kita justru saling percaya. Nggak tahu, mungkin I'm not perfect ya. Saya nggak sempurna, tapi suami saya tahu keluarga besar saya luar negeri semua. Dia macam-macam, saya 1000 macam. Apa adanya. Mbak Tejo. Kenapa dia suka gurame? Karena? Suka ikan gurame, bener nggak? Saya dengar-dengar. Karena
dia harus suka makanan Indonesia. Kan beliau belum bisa terima makanan Indonesia udah berpuluh tahun kan. Karena saya selalu masak Amerika Latin di rumah, saya masak Western. Tapi apa sih yang untuk Gonzales ini bisa masuk kalau kita diundang-undang? Akhirnya saya masak di rumah, gimana caranya akhirnya suka gitu. Gurame itu. Yes. Beneran nggak Mike? Karena gede. Emang dia suka gurame. Oh, Soalnya simpel, dia paling suka itu goreng kering. Ya, betul. Kalau nggak kering nggak mau. Harus kering, kriuk gitu. Bahaya itu kolesterol. Tapi tidak sering. Oh. Ya masih aja. Tapi sekali makan 3 ikan gitu. Woi, Bang Loko, apa yang bikin Bang Loko jatuh cinta dengan Eva, Kak Eva? Gak bisa lihat dari luar ya karena kita tahu cantik tapi hati dia. Kenalnya di mana sih pertama? Oh. Malu. Pernah berapa pertandingan nggak bikin gol, Gonzales? Saya Pernah nggak ngalami berapa pertandingan nggak bikin gol? itu pertanyaan luar biasa. Ada. Berapa lama? Dulu di Persibandung. Kalau nggak salah 2009. 9. Ya, Nggak 10. 9. 10. Oke, coba yuk. Pondok Indah Jepara, Kom Pablo. Kacate, 2009 saya tuh ekor sama Persikiri. Ini lagi rumah. Rumah seperti Oke, jadi 9 atau 10? Nggak 2000. Kalau nggak 10 salah awal nih, 10 awal. 2010 waktu Barreto tuh skor. Aldo Barreto. Aldo Barreto. Jadi ada berapa pertandingan nggak bikin gol? Ya, 10 pertandingan. 10 pertandingan. 10 pertandingan. Nggak cetak gol. Kuncinya kan ada di Mbak Eva. Ya. Jadi Mbak Eva, apa rahasianya supaya bikin gol lagi waktu itu? Pengajian. Tiap hari saya pengajian. Saya yang goreng. Terus kita enggak, maksud anak saya benar menggoreng. Karena kita kalau pengajian kita bikin tumpeng. Dan setiap ini maaf, ini mulai keluar nih ya. Nggak apa-apa. Jadi abang ini kalau sebelum pertandingan saya selalu pengajian keluarga saya sendiri, anak saya aja. Saya bikin mie tumpeng, saya ini jadi satu-satu anak-anak ada yang goreng ayam, ada yang bikin mie. Jadi kita tuh kompaknya seperti itu. Sampai kita nangis sama Allah pernah. Saya nangis sampai anak-anak itu sampai mama sudah. Pertandingan itu kok gak cetak gol, apa salah saya ya Allah. Akhirnya pecah telur setelah kami punya pondok yatim, ada 2, ada di Jawa Timur sama di Jogja. Tapi oke, silakan Mbak Dejo. Nama beliau kan Mustafa Habib kalau nggak salah. Ya benar. Mustafa Itu siapa yang ngasih nama itu? Habibi saya karena cinta. Mustafa itu ustadznya. Oke. Amor. Amor. Dari sekarang sampai sekarang Amor. Jadi saya nggak bisa marah. Gimana ya? Kamu Amor itu lagi gitu. Jadi kita nggak bisa berantem. Bener Mike, seperti itu. Mamito dan Papito nggak. Ya, benar. Tapi kalau kamu sendiri gimana sih rasanya jadi anak seorang legend bola? Yang pasti pertama aku yakin Papito bangga sama punya anak kayak aku. Papito yang bangga punya, bukan kamu yang bangga punya Papito. Oh, bukan ya, salah. Oh, ya. Kenapa? Enggak, itu bercanda. Sebenarnya aku Oke. bangga. Soalnya dari kecil waktu kita sekolah itu selalu, wah ini anaknya Gonzales nih, anaknya Gonzales nih. Nah. Ada dampak tidak? Kamu kan jadi pusat perhatian juga, jadi ikut terkenal juga. Itu repot atau menikmati atau seneng? Sebenarnya alasan terbesar kenapa aku nggak lanjutin bola dulu adalah tuntutan orang kalau ngeliat aku main bola itu selalu kayak kasih pressure. Kok dia nggak sebagus bapaknya? Kok dia nggak bisa cetak gol? Dan itu lama-lama buat aku down. Trauma dia. Karena membeda-bedakan sama papanya gitu. Oh, akhirnya dia membandingkan. jurusannya nggak gombal sekarang. Oh, gitu. Mbak Eva, satu lagi. Berapa lama Gonzales Eloko fasih berbahasa Indonesia? Nah, itu masalahnya. Karena kami di rumah itu selalu bahasa Spanyol. Jadi kadang saya marah bahasa Indonesia, dia malah haho. Nggak tahu, ya udah. Saya mendingan bahasa Spanyol. Jadi memang sulit karena anak-anak bahasa Spanyol, Perancis, English.
bahasa apa aja anak-anak bisa gitu. Ya bapaknya ini fasihnya ke Spanyol, jadi kita continue Spanyol, itu sebetulnya nggak bagus ya. Kadang saya berusaha bahasa Indonesia, malah dia hah gitu, ya udah. Ya itu malah berkah tersendiri ya, jadi jarang berantem gitu ya. Karena saking nggak paham apa yang dimaksud gitu. Miskomunikasi ternyata tapi nggak cuma susahnya nanti dia sama temen-temennya. Dia bisa bahasa Indonesia bagus, cuma kenapa? orang nggak paham. Oh. Termasuk Bang Valen. Saya paham, justru saya lah satu dari yang sedikit itu. Oke, soal bahasa Indonesia, kalau anak-anak juga diajarinnya bahasa Indonesia dulu, Anak-anak semua Spanyol, Inggris? pasti dari lahir bahasa Spanyol dan Indonesia. Bisa bahasa Spanyol juga ya? Iya. Kalau ngegombal dengan bahasa Spanyol gimana sih? Boleh nggak dikasih contoh? Gombal. Coba, katanya kan bola hobi, tapi hobi yang paling utama ngegombal tadi. Enggak, sebenarnya kalau di Indonesia kan sebenarnya kita gombalin ke cewek itu bahasa Indonesia ya. Cuma ini pertama kali aku coba pakai bahasa Spanyol. Tepuk tangan dong. Hanya di Q&A. Catat ya teman-teman. Udah siap ya? Oke. Udah siap Udah ya? siap. Oh ini buat aku atau buat siapa? Gimana? Gombal Spanyol. Aku belajar dulu nih. Gimana? No, algo de la... vos son como la rueda de la moto. Sí. Por favor. Seperti kamu bagaikan roda untuk motor di diri saya. Wow. Belum selesai. Belum selesai, lanjut. Soalnya nggak akan bisa jalan tanpa kamu. Oh. Di rumah, kan Eloko nih ngetop banget nih Mbak Eva. Dia ikut rapat RT nggak? Itu bagus tuh. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau kita keluar dia Pak, Mas gitu. Kadang dia halonya sama orang tua dia panggil Mas, sama yang muda panggil Bapak. Kadang salah dia. Orang security dia bawa Jumat Berkah kami selalu bikin. Kita satu keluarga, kita sedih bareng, senang bareng. Aku mau kita tinggal semua. di mobil waktu itu dari Surabaya. Ayah yang mungkin anak siapapun pasti juga mau lah. Oke, kembali di Q&A masih bersama Eloko dan keluarga, ada Kak Eva dan juga Mike. Mungkin Mbak Tejo ada yang dilanjutkan? Rumah dapat nggak? Rumah dari negara? Nggak pernah. Soalnya mungkin Mbak kalau Eloko dikasih ntar yang lain minta. Ya bukan, tapi Ya itu bagian dari tanggung jawab negara Iya untuk dong. para atlet ya. Iya, saya setuju. Bang Loko dan Kak Eva, apakah situasi-situasi yang mungkin seperti itu juga menjadi alasan mungkin Mike tidak lanjut kuliah ya karena tidak dapat kesempatan atau gimana? Tidak ada kita support. fine, kita nggak ada masalah Fine. karena saya orangnya kerja keras. Saya bikin baju, saya nggak mau, maaf ya, saya nggak mau dikasihani. Saya akan berjuang untuk keluarga saya. Maksudnya Kak Eva gini. Nah Mbak Eva ini bukan soal ada sampean kerja atau enggak? keras atau apa sampean, Apresiasi. Tentang tapi penghargaan. setiap itu harus ada yang reward, yang Penghargaan. Sayangnya sampai sekarang tidak ada apa-apa. Oke. Justru Bang Valen waktu saya berlabuh di Jakarta, waktu corona kan kita tragis banget. Tapi saya berjuang sampai is okay everything. 3 tahun tanpa tim, tanpa kerja, uang deposit habis. Kita berjuang, datanglah kami. Ada tawaran sinetron waktu itu. Kita nggak ada rumah di Jakarta, nggak ada nothing, hanya mobil buntut yang kita punya. Tiba-tiba hubungan dengan Bang Valen, dipanggil Bang Valen, Mbak isi acara saya Mbak ini oke. Saya segini oke. Kita udah ikhlas lillahi ta'ala sampai Bang Valen minjamkan rumah di Jakarta. 6 bulan. Bang Valen. Oh wow, Bang Valen. Jadi gimana Bang Valen? Apakah Bang Valen dapat rumah? Nah itu nggak akan terlupakan Bang Valen insya Allah. 6 bulan, dengan 6 bulan saya bisa nabung, akhirnya saya sekarang bisa ini rumah sendiri gitu. Nah kalau Mike sendiri, silakan kalau dari sisi Mike, suka dukanya yang pernah dijalani selama jadi seorang anak Eloko apa? Kalau sukanya banyak ya, dukanya yang aku ingat tuh waktu yang tadi Mama cerita, soalnya pas itu zaman pandemi. Pandemi sepak bola kan juga terhenti sampai waktu itu mobil papi itu sempat dijual juga waktu itu.
Kita punya mobil mewah Itu dijual. akhirnya kita pindah ke Jakarta, soalnya banyak tawaran untuk entertainment lah. Yang papi itu sebenarnya belum mau, dan aku pun nggak mau pindah Jakarta waktu itu. Akhirnya cuman Mamita bilang kita satu keluarga, kita sedih bareng, senang bareng. Aku mau kita tinggal semua di mobil waktu pindah. itu dari Surabaya. Kita kan kami punya rumah. Rumah tuh dari zero kita rumah. Pokoknya rumah bola gede itu rumah Gonzales di Pakuwon. Nah, untuk Mike juga, kan ini sudah eranya kekinian begitu. Kamu dengan postur, kebule-bulean, blasteran seperti itu kan pasti juga banyak kemudian dunia entertainment melirik. Kamu tertarik ke situ? Tertarik sebenarnya. Percaya apa nggak percaya, aku sebenarnya pemalu. Aku pemalu dan baru 1-2 tahun ini mulai berani lah ngelucu dan lumayan akhirnya alhamdulillah viral. Bang Loko, kok apa yang diajarin Bang Loko ke Mike dan saudaranya? Disiplin. Disiplin. Ya disiplin, jujur, dan kerja keras dan nggak boleh sombong. Nah, apa yang nggak disuka sama Mike yang diajarin oleh Papito sampai sekarang? Dilihatin dia takut. Saya galak ya Papito ya? Disiplin, kerja keras, nggak boleh sombong dan jujur. Semua nggak ada sih, Papito. Dia sabar banget, dia orang paling sabar mungkin. Sama Mamito lebih sabaran mana? Papito. Papito ya? Wow, bagi kamu Indonesia itu seperti apa sih? Seperti rumah. Wow. Ini ada bapak, ada anak, ada para panelis yang juga jago bola. Langsung saja kita pengen tahu sejauh mana ini. Tadi kan Bang Loko melatih kedisiplinan sama Mike dan juga value-value bolanya. Kita buktikan aja dengan permainan bola. Adu penalti teman-teman. Saya mau bagi tim ya, ada 2 tim. Tim pertama ini ada Bang Loko, Mbak Tejo sama Bang Valen. Tim kedua Mike, Bang Toel sama Bang Hensat. Tim pertama silakan. Ayo, ini 1 orang, 1 kali tendang. Kita mulai tim pertama. Wait. Pantesan nggak jadi pemain sepak bola, banyak gimmick. Mbak Tejo, player kedua dari tim pertama. Sorry. Kejar, Pak. Ini kayak Oke, sekarang Bang Loko. Esse jeito Tim pertama jadi 1, goalsnya 1 ya. Tim kedua silakan. Ayo Bang Hensat. Kalau ini Eloko, ini Bang Toel. Waduh. Emang ini. Ini kalau golin kita menang, Mike. sang anaklah yang menentukan. Ban juga nih dia. Baik. Seri ya berarti satu-satu ya teman-teman ya. Saya pengen minta pendapat closing statement dari para panelis untuk khususnya ke Bang Loko dan juga untuk family-nya. Mungkin Mbak Tejo pertama kali. Ini keluarga yang langka untuk Indonesia saat ini. Bang Toel? Ya, saya melihat sosok yang berbeda lah di lapangan dengan di luar lapangan. Di luar lapangan seorang family man dan pemimpinnya adalah sang istri, Mbak Eva. Bang Hensat? Loko, Mbak Eva, Mas Mike, saya sebagai supporter sepak bola Indonesia, supporter timnas, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya atas gol-gol yang diciptakan oleh Mas Gonzales. Loko, terima kasih banyak. Saya lagi. Buat Eloko family, sarangi. Mbak Eva dulu closing statement, Mbak Eva. Pesan untuk masyarakat Indonesia, pecinta bola di luar sana, dan juga untuk sang suami, apa yang disampaikan? Untuk suami dulu ya. Selalu doa yang banyak dan yakin kita nggak akan jatuh dari manapun kecuali atas izin Allah. Tetap di atas. Karena dia kayaknya belum bisa menerima dia nggak main bola gitu loh. Belum bisa menerima. Dia bilang saya belum bisa menerima. Sampai tadi pagi saya telepon mertua, nggak tahu something wrong sama dia. Jadi dia lebih pendiam di rumah gitu.
Terus dia bilang di telepon saya belum bisa menerima saya nggak main bola gitu. Baik, terima kasih Pak Evo. Mike, ada yang disampaikan untuk Papito? Enggak, ya kalau buat aku sih bangga, aku bangga lah. Dan Papito emang ini di luar kayak bukan hanya karena kamera ya, bukan karena TV, tapi emang Papito dia contoh yang bagus banget untuk, dan dia ayah yang mungkin anak siapapun pasti juga mau lah miliki. Peluk dong papinya, peluk dong papinya. Yeay. Bang Loko, closing statement, pesan dari Bang Loko buat kita semuanya. Permiso. Nggak, untuk pencinta sepak bola dan semua masyarakat Indonesia, semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih banyak untuk support saya, karir saya di Indonesia ya. Dan untuk anak muda, jangan putus asa. Karena masalah kita selalu cepat putus asa ya. Semoga punya semangat dan motivasi seperti Loko González. Yeay! Bang Loko dan juga keluarga, sekali lagi atas nama tim yang bertugas di Q&A, terima kasih untuk segala prestasi perjuangan untuk bangsa Indonesia, sudah menjadi bagian dari negara Indonesia yang membanggakan kita semuanya. Semoga bisnis dari Kak Eva selalu sukses, mensupport keluarga, menjadi inspirasi perempuan-perempuan tangguh. Mike juga menjadi anak yang menginspirasi dengan jalan dan juga passion dan talenta yang gak jauh, pasti jauh lebih keren dibandingkan Papa sih dengan jalan kamu. Dan tepuk tangan paling meriah untuk Bang Loko, legenda kita. Yeay. Terima kasih ya. Dan tak lupa ya teman-teman, kita juga harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk para pecinta dan juga pemerhati bola yang ada di Q&A para panelis kita yang luar biasa. Dan pemirsa, demikianlah Q&A untuk saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga episode kali ini menginspirasi. Seperti kata Eloko, jangan pernah menyerah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih ya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.